motor sekecil ini bisa menggerakkan sepeda listrik ya, dengan kecepatan bisa sampai 50 km per jam bahkan lebih. Bagaimana penggunaannya, aplikasinya di sepeda, kita akan saksikan di episode ini. Yuk, saksikan. Hello, welcome back to channel Electriholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Bagi yang belum kenal, nama saya Iben. Episode kali ini kita akan membahas motor BLDC Outrunner. Kecil, ringan, namun cukup powerful jika kita aplikasikan di sepeda listrik. Di sebelah saya ada Om Agan. Halo. Nah, kita akan menjelaskan tentang aplikasi penggunaan Outrunner BLDC ini di sepeda listrik. Seperti apa dan bagaimana? Cek episode ini, yuk. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena Anda akan mendapatkan berbagai informasi tentang electric vehicle. Kemudian jangan lupa ya, klik tombol like dan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Yuk, cek that out. Om Agan, Ya, Om. Bisa dijelaskan nggak motor Outrunner BLDC ini sebetulnya apa sih? Ini ukurannya berapa sih? Size-nya kecil banget nih kayaknya. Ini yang ada di tangan saya nih. Ini motor BLDC Outrunner ukuran 4257. Ini biasanya dipakai di drone, di quadcopter gitu ya, yang high power. Dia pakainya tipe motor kayak begini. Nah, motor yang tipe seperti ini, ratingnya tuh biasanya bisa dibilang hampir nggak masuk akal, Om. Karena sebesar ini, kalau menurut datasheet dari manufakturnya itu bisa sampai 1500 watt. Wow, 1500 watt? Iya. Powerful ya? Powerful ya. Tapi kalau kita langsung direct aplikasikan ke sepeda, langsung kebakar. Oh, karena nggak kuat torsinya? Betul sekali. Karena untuk drone, dia butuh torsi di RPM tinggi. Oh, jadi ini untuk RPM tinggi? Iya, ini RPM tinggi. Jadi torsi dia sebenarnya cuma sekitar 0,8 sampai 1,4 Nm maksimum itu. Oke. Nah, tapi dia ada di RPM sekitar 5.000 atau 6.000 adanya. Jadi itu yang harus diakali atau kita perlakukan supaya dia bisa di RPM tinggi di sepeda listrik begitu ya? Betul sekali. Jadi karena dia maksimum powernya itu ada di RPM tinggi, kita harus pikirkan cara bagaimana untuk merubah RPM tinggi torsi rendah tadi ke RPM rendah torsi tinggi. Oke. Itu kuncinya kalau kita mau pakai motor ini di sepeda listrik. Oke, sip. Ini namanya Outrunner ya? Iya, betul. Berarti ada Inrunner dong? Oh iya ada. Nah, perbedaannya apa antara Outrunner dengan Inrunner? Ya, itu simpel sekali sebenarnya. Outrunner tuh berarti yang muter luarnya, seperti ini. Oh, yang muter badannya? Iya, badannya. Oke. Jadi Inrunner di dalam, nggak kelihatan. Oke, Ya. oke. Jadi badannya atau bodinya tetap berputar gitu? Iya, betul. Jadi ini rotornya ada di luar kalau yang Outrunner. Kalau yang Inrunner rotornya ada di dalam. Oke, jadi itu perbedaan utama ya. Makanya ini mungkin berbeda dengan hub motor yang ada biasa di sepeda listrik kali ya. Karena kan biasanya yang muter di sepeda listrik apa Outrunner atau Inrunner? Oh, itu tergantung hubnya. Jadi ada sepeda listrik yang tipe motor di dalam hubnya ya, itu Outrunner ada. Ada yang tipe motornya Inrunner ada. Oh, oke, jadi ada juga. Ada juga yang seperti itu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya nih. Nah, ini cara pengaplikasiannya seperti apa sih Om Agan untuk sepeda listrik ya? Oke, pengaplikasian yang paling mudah dan yang banyak orang udah pernah buat juga ya, termasuk kita pernah buat juga, itu untuk friction drive. Friction drive itu pada dasarnya bodi motor Outrunner tadi kita tempelkan ke roda. Oke, langsung ditempel. Langsung tempel ke roda, ya? makanya friksi ya, karena dia untuk friksi. Mungkin ini kali contoh ya? Iya, nah ini dia. Nah ini ada friction drive yang pernah kita buat dulu ya, ini namanya Goes On. Nah ini dia nempel di dekat BB, dia akan engage kalau dia nyala dan dia akan mutar roda. Oke, ini bayangkan aja ya, imaginary. Ini adalah roda. Jadi ada roda. Ada roda, jadi rodanya ini langsung ditempelkan di motor ini begitu? Betul. Oke. Nah untuk mencegah slip di bodi motornya kita kasih grip tape lah. Oke, grip tape. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke, kemudian apalagi yang selain ini, Om? Selain friction drive, kita bisa bikin pakai gearbox. Oke. Jadi dari RPM tinggi tadi kita pakai perbandingan gigi atau perbandingan puli, kita drive ke roda belakang. Oke. Atau ke rantai juga bisa. Ke rantai. Jadi itu tipe seperti mid drive. Yes, betul sekali. Itu bisa juga. Kalau nggak salah, Bike and Path juga pernah bikin ya tipe mid drive itu ya. Untuk prototipenya. Kita ada prototipe sebenarnya. Oke. Terima kasih. Nah, Om Agan, tipe
friction drive yang langsung ke roda atau ke ban ini mungkin ada beberapa negatif poinnya ya, yaitu ban cepat habis, betul nggak? Iya, apalagi kalau misalnya nggak dijaga tekanannya. Oke, jadi memang kalau perlakuannya harus khusus, kalau enggak dia bisa, kalau salah gitu ya, bisa cepat habis. Oh iya, bisa cepat habis. Selain yang langsung direct ke ban, ada cara lain nggak? Sebenarnya ada. Oke, seperti apa itu? Kita bisa ngedrive-nya ke rimnya sepeda. Oke, ke rim. Jadi bukan ke bannya tapi ke rimnya. Iya. Karena rimnya pasti metal, lebih tahan mungkin. Iya, jadi contohnya kita pakai rim yang untuk kayak V-brake ya. Itu kan dia untuk digesek malah kan. Nah, itu kita rubah V-brake-nya, kita copot, kita buat dinamo, kita tempel ke rimnya itu. Oke, jadi seperti V-brake sebetulnya. Seperti V-brake, betul sekali. Nah, tapi karena dia seperti V-brake harus balance. Oke. Makanya kita nggak bisa pakai satu motor, harus pakai dua motor supaya balance. Kalau nggak ntar peleknya oleng. Oke, itu yang disebut dengan twin drive ya? Iya, betul sekali. Oke, ini dari Goes On, dari Mekenbad juga ya? Ini prototype juga. Ini ya, ini prototype kita. Ini kita mau bikin twin drive kiri kanan yang tadi saya bilang untuk jepit di rim. Bentuk motornya seperti ini. Jadi dia nempel di sepeda, dia akan engage ke rim. Oke, keren. Nah, di atas ntar kita kasih friction material. Oke, mungkin bisa foto. Seperti ini. Oke, ada karetnya. Jadi ada karetnya, ya. Di atasnya. Jadi ini bisa dibayangkan ya, imajiner lagi nih. Ini roda, rimsnya. Jadi dia nempel ke rim gitu ya. Betul, dia akan jepit kiri kanan rimnya, jepit begitu. Oke, mungkin nanti kita bisa lihat pengaplikasiannya pada sepeda ya. Jadi kita lihat aja nanti langsung. Kita lihat nanti langsung Di sepedanya seperti apa. Nah, berarti ini kalau diaplikasikan di sepedanya, bagaimana nih Om mekanismenya? Bisa jelaskan nggak? Oh iya, jadi ini pada dasarnya kita taruh di segitiga belakang sepeda. Kalau kita bayangkan sepeda belakangnya seperti ini kan segitiga, itu kita taruh di yang bagian sini, di seat stay-nya kita taruh. Berarti bagian atas gitu yang miring betul. gitu ya. Nah, itu kita taruh, kita jepit di sana, kita buat dulu mountingnya, kita jepit, terus kita buat mekanisme supaya dia bisa swing. Oh, oke. Ntar dia bisa engage ke rimnya. Oke. Jadi gitu. butuh tarikan supaya dia Iya, biar gitu. dia engage, betul sekali. Oke. Nah, nanti baru kabelnya kita hubungkan ke controller lah. Oke, setelah itu berarti ada controller. Iya, betul sekali. Berarti ini sifatnya seperti mounting ya Om ya? Betul sekali, itu mounting. Berarti bisa dijelaskan ini proses pembuatannya untuk mounting ini bagaimana sih serta mekanismenya? Oke, jadi kan kita tuh mau naruh itu dinamo supaya bisa engage ke ban belakang. Oke. Ya kan? Kita harus naruh dinamonya itu tegak lurus dengan rim. Oke. Jadi jangan sampai kayak misalnya di dinamo ini, kalau rim, kalau kita anggap, kita zoom ya, kita mau dinamo ini engage itu tegak lurus dengan si rim. Kita nggak mau dia begini, kita nggak mau begini, karena pasti cepat habis nanti si friction materialnya ini. Nah, untuk itu makanya kita buat se-adjustable mungkin si mounting ini. Bisa dikasih lihat ya? Di depan kita nih ada prototype yang kita buat. Nah, jadi ada part clamp untuk ke seat stay-nya, terus ada part untuk clamping ke motornya, terus ada motor plate-nya sendiri Di atas ya? di atasnya. Jadi ini kita buat supaya semuanya bisa di-adjust sudutnya, kemiringannya, jadi sudutnya. Ini kalau seandainya ini frame sepeda ya begini ya. Betul. Ini berarti bisa bermain begini ya? Iya, betul. Bisa bermain begini, kemudian ini di atas. Oh, ya. bisa bermain. Jadi horizontal, vertikalnya dua-duanya bermain. Iya. Oke. Karena kan setiap sepeda itu berbeda sudutnya kan. Betul. Ada sepeda tertentu beda sekian derajat, sepeda lain beda lagi. Betul. Jadi harus bisa di-adjust. Gitu. Adjustable. Memang pasang pertamanya tuh ribet banget. Karena kita harus sesuaikan, kita tes segala macam ya. Tapi kalau udah nempel ya jalan. Oke. Sebenarnya nggak ribet ya. Kalau lihat partnya ini berarti sebenarnya nggak terlalu banyak ya partnya. Berarti hanya ada satu mounting untuk di frame sepeda, begini kan. Kemudian ini untuk yang vertikalnya, kemudian ini yang untuk horizontal dan motornya. Betul sekali. Jadi nggak terlalu banyak lah. Sebenarnya ini teman-teman kalau mau bikin DIY juga bisa. Bisa, kalau mau buat DIY bisa. Bisa banget. Ya, untuk bikin mountingnya yang mau DIY sebenarnya mudah ya, cuman butuh mesin bubut sama mesin milling atau bisa ke bengkel bubut. Ini sekarang kita lagi mau ngerapihin dudukan untuk ke seat stay-nya. Ini lagi kita mau buat supaya stubnya itu paralel dengan mountingnya. Nanti kita bubut supaya rata.
Nah, Om Agan, tadi kita sudah selalu berbicara tentang motor outrunner-nya ya. Oke. Nah, tentunya untuk menggerakkan ini dibutuhkan controller, betul kan? Nah, betul. controllernya itu seperti apa sih, Om? Sebenarnya controller apa juga bisa ya sebenarnya ya. Tapi kebetulan di depan kita tuh ada controller yang kita pernah buat dulu. Oke, ini jadi dari back and bad ya? Iya, dari back and bad kita dulu pernah buat. Nah, ini bisa dipakai, jadi kita pakai 2 piece. Kita tempel aja ya, istilahnya kita tempel di satu begitu ya. Nah, ini seperti ini contohnya, Nah, ini ya, satu ini terbuka ada. nih, satu Ya, ini controller yang prototipe pertama kita ini benar-benar 2 controller kita tempel pakai solatip doang. Nah, itu nyambung ke si twin drive ini. Oke. Nah, Controllernya ini berarti ini kalau saya lihat dari casingnya, ini bisa digunakan juga di micro hub ya. iya, Jadi dulu hub kita itu buat untuk micro hub ya. Micro hub. Betul Kemudian juga sekali. bisa untuk tipe yang goes on juga ya, mirip ya? Nggak bisa, beda. Nggak bisa, Beda. Tapi mirip ya? Ya mirip tapi. Oke. Kemudian kalau ditempel 2 ini sudah jadi Nah, satu ini casing nih. ya ini kita bagusin lah supaya heatsinknya lebih bagus. Karena kalau kita cuma tempel pakai solatip tuh panas sekali dia. Oke, jadi yang di dalamnya sudah ada 2 Ada 2 controller. dalamnya ya. Oke. Nah, berhubung dengan tadi tipe controller apa sih yang sebetulnya yang dipakai di sini? Tipe controller yang kita pakai sekarang ini itu yang kita develop sendiri. Itu simple lah, itu 2 controller kita gabung jadi satu dengan 1 otak gitu. Oke. Kalau pas kita buat prototipe pertama itu kita pakai VSC. Oh, oke, VSC. Itu apa sih VSC ini sebetulnya? VSC itu open source ESC. Oke. Ya, itu performanya tinggi sekali. Cuman harganya agak tinggi. Jadi cost-nya tinggi. Cost-nya tinggi. Oke, jadi Untuk prototipe kita buat pakai itu. Jadi kalau misalkan untuk DIY orang nggak mau bikin controller bisa pakai VSC. Bisa banget. Oke, jadi itu bisa tersedia beli ya? Bisa tersedia beli. Oke. Banyak gitu. Dan itu enak sekali sih rasanya. Beda dengan yang kita buat. Kalau VSC harga controllernya berapaan tuh? Itu kalau yang dual sekitar 3 jutaan. Sekitar 3 juta Ya. untuk controllernya. Controller aja. Costly ya? Costly, betul sekali. Kalau yang kita develop nih, ya develop begini, ini costnya sekitar berapa nih? Ya, itu Di bawah 1 juta? di bawah 1 juta itu. Di Di bawah 1 juta. Lebih mudah kalau kita bikin sendiri berarti. Ya, tapi you get what you pay ya. Oh, oke. Gitu ya. Ada rupa, ada merah. Oh iya betul. Ada rupa, ada harga. Ada rupa, ada harga, betul. Om Agan, bisa diperagakan nggak rangkaiannya mulai dari motor, controller, baterai, dan throttle-nya Om? Oke, ini karena di depan kita yang bisa dipakai tuh yang single doang. Oke. Saya coba yang single aja ya. Oke, siap, Oke, siap. sebentar kita ambil baterainya. Baterai throttle. Jadi kita bayangkan aja, ini controllernya ada 2, nempel masing-masing ke motor, throttle-nya kita gabung. Oke, throttle-nya satu ya? Iya, kita gabung. Simpel seperti itu. Dan ini hanya ada 3 kabel fast ya, jadi nggak ada kabel untuk yang lain-lain, hall sensor. Oh dan nggak ada, lain-lain. ini kita pakainya yang sensorless. Oke, sensorless ya. Bentar. Iya. Ya begitu aja sih, Ini simpel sangat kan? simpel ya, sangat Simple. sederhana ya. Jadi sebenarnya untuk menggerakkan itu sangat sederhana, hanya dibutuhkan motor, controller, baterai, throttle. Iya, sama mountingnya. Dan mounting-mountingnya. Simple. Jadi Sangat artinya simple. gini, kalau teman-teman mau bikin DIY sendiri bisa harusnya. Bisa banget. Oke, Bisa ini banget. menarik banget nih Om. Nah, Om Agan, daripada teman-teman pada bingung ya untuk pengaplikasiannya di sepeda seperti apa, dari tadi kan hanya membayangkan. Gitu. Iya, betul. Kita lebih baik langsung aplikasikan di sepeda aja ya. Boleh? Siap? Yuk, siap. Oke, ayo. Oke, lanjut. Saya akan coba ya mesin twin drive untuk friction drive ini. Cara bekerjanya sebetulnya sangat sederhana ya. Jadi kalau kita lihat ini motornya, dia sementara tidak nempel dengan rim. Namun kalau kita lihat di sini dibuatkan tuas ya. Kita tarik seperti ini tuasnya. Maka otomatis sekarang motor ini dia menempel dengan rim. Kemudian tinggal kita pencet throttle, throttle seperti ini. Maka kita lihat sekarang dia akan memutarkan roda seperti itu ya. Ini menggunakan baterai hanya 6S atau 22,2 volt ya. Baterainya kecil, mesinnya kecil, jadi semuanya serba ringan. Ini ringan banget, hampir boleh dibilang penambahan
bebannya tidak nyampe 2 kg ya. Oke, saya coba aja sekarang. Untuk pertama-tama tentunya kita goes dulu, baru kemudian kita nyalakan mesinnya ya. Ya, saya coba ya. Kemudian saya coba tempelkan si motornya seperti ini menggunakan tuas, baru kemudian kita pencet untuk dari throttle-nya. Ini saya tanpa goesan nih ya, jadi saya tidak perlu goes, cukup mengandalkan motornya. Rasa sangat nyaman sih sebetulnya nih ya. Ini saya nggak pakai goes nih, saya perlihatkan seperti ini ya, kaki saya nih. Nah, kemudian ini makin lama makin terasa kencang, lumayan ini. Kecepatannya mungkin sekitar 30-an, 35 km per jam ya. Kalau kita bantu goes, tentunya akan jadi lebih. Kayak seperti saya nih, bantu goes nih, makin lama makin kencang nih. Wah. Kita tidak membutuhkan motornya, ini tuasnya bisa kita kembalikan lagi ke keadaan normal seperti ini. Nah, ini saya seperti goes biasa ya, tanpa ada bantuan. Karena cukup ringan ya, bukan cukup ringan lagi, bahkan sangat ringan. Oke, kita hampir kembali nih ke tempat asal tadi. Udah ya, saya coba. Ini lumayan kenceng juga ya. Memang torsinya lemah, jadi artinya waktu start awal kita harus pedaling dulu.
sampai rodanya berputar, kemudian baru kita bisa menggunakan motor ini. Tapi secara keseluruhan ya, ini sangat membantu banget kalau buat kita yang senang bersepeda. Jadi menambah kecepatan. Tadi kalau kita goes biasa, ini dengan single speed ya, ini mungkin kecepatannya bisa 40 km lebih ya, 40 km per jam lebih. Jadi cukup banget membantu, bahkan tadi saya rasa sampai 50 km per jam. Kemudian juga untuk bantuan pedaling ini, maka akan terasa sangat-sangat ringan ya. Jadi kalau memang buat saya cukup nyaman, hanya saja permasalahannya adalah torsi yang kecil. Nah, untuk memanipulasi torsi, maka kita harus pedaling terlebih dahulu. Ataupun kalau ditanjakan, kita harus bantu dengan pedal. Jadi tidak bisa kaki kita diam saja ya. Saya rasa seperti itu. Ini menarik banget, tadi udah kita coba ya, terutama saya sudah mencoba di sepedanya ya, Iya. gitu ini. Memang motornya kecil, tapi ternyata bisa kencang juga nih Om ya. Lumayan kan? Luar biasa. Memang cara pertama adalah kita sebaiknya harus goes dulu. Iya betul, itu supaya dapat beda. momentumnya ya. Beda daripada pakai hub ya, beda ya. Jadi artinya karena torsinya kecil ya. Betul. Jadi pengalaman saya tadi menggunakan motor sekecil ini ternyata bisa dijadikan untuk motor penggerak sepeda listrik. Bahkan bisa mencapai kecepatan tinggi juga gitu ya. Lumayan bisa 50 km per jam ya. Iya, Lebih bisa. bahkan ya, kalau tergantung goesan kita Iya. semakin kencang, dia akan semakin kencang ya. Iya. Jadi luar biasa. Terima kasih banyak Om Agan untuk penjelasannya. Nanti kita akan membahas lagi tipe friction yang lain, siap Om? Oh siap. Oke. Kan kita baru bahas satu. Baru bahas satu, masih Nah, banyak yang lain. kan masih ada yang lain. Oke, Nah. kalau begitu kita akan bahas itu di episode yang lain. Tapi khusus untuk episode ini kita tutup di sini aja. Terima kasih Oke. banyak Om Agan, dan untuk teman-teman Iviolik yang belum subscribe dulu ya. Selalu ikutin Iviolik karena kita akan memberikan informasi yang banyak tentang electric vehicle. See you next time di episode yang berbeda.